Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 3 memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran pertama. Kompetensi dasar kita hari ini ada pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Dan tujuan pembelajarannya pun sebagai berikut. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagai wilayah Indonesia terutama di Sumatera dan Kalimantan. Bacaan berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat lagi. Nah, tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu dan partikel halus. Hasil kebakaran seperti jelaga, saking halusnya partikel ini akan dengan mudah terhisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau yang disebut dengan O3, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Oke, mari kita pelajari seksama. Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. 1. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. 2. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. 3. Kabut asap juga memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik ya. 4. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Nah, itu adalah contoh-contoh dari beberapa bahaya kabut asap ya. Nah, kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. 6. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, sehingga lebih mudah terjadinya infeksi. 7. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. 8. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. 9. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau yang disebut dengan ISPA akan mudah terjadi. Nah, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, kalian harus hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan.
2. Selalu memakai masker. Jika harus pergi keluar rumah atau gedung, pakailah masker dengan benar untuk menutup hidung dan mulut. 3. Minumlah air putih lebih banyak, lebih sering agar debu dan partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. 4. Segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lain. 5. Segeralah lakukan perilaku hidup bersih, sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat dengan orang yang merokok, dan istirahat yang cukup. 6. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. 7. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. 8. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahkan, bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Nah, dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya di atas, buatlah pertanyaan dengan kata-kata apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Selanjutnya, tulislah jawaban dari pertanyaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut, kemudian berilah jawabannya dengan teman sebangkumu. Nah, ini contohnya ya. Contoh kata tanya dan pertanyaan, lalu kalian tulis jawabannya. Misalkan kata tanya apa, pertanyaannya apa penyebab kabut asap, maka jawabannya penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Bisa kalian lihat contoh-contoh yang lainnya ya. Selamat mengerjakan.